Jadi semenjak saya memegang KNPI di 2020 kemarin, kita yang besar-besar ya, kita pernah melaksanakan kegiatan motocross yang waktu itu jumlahnya luar biasa tuh. Oh iya, yang MC-nya bukan saya kan ya? Ya, oke, lanjut yuk. Ada donor darah, ada kita roadshow ke beberapa kecamatan. Pandemi ini emang ganggu banget ya. Aduh, sangat. Bahkan program-program KNPI pun juga karena pandemi juga banyak yang terhambat. Jadi pandemi ongko, demam berdarah juga lagi meningkat. Apalagi di Purwakarta sekarang pandemi tuh lagi gini ya, grafiknya lagi naik ya. Saya lihat data tanggal kemarin 9 Oktober ada 44 katanya yang terkonfirmasi. Yang bisa dilakukan ya paling yang 3M itu. Apa tadi? Pesan ibu 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Oke. Menjaga jarak. Yes. Ya mencuci tangan. Betul. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Nugroho PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Ruangannya selalu ramai. Apalagi kalau yang datang tuh tokoh-tokoh luar biasa. Seperti halnya Kang Asep Supriyatna, beliau ini adalah Ketua KNPI Kabupaten Purwakarta dan juga sebagai Kepala BKPSDM. Itu susah menyebutkannya. Susah, panjang banget. Tapi kurang lebih pekerjaannya adalah yang sering mindahin tugas kepala-kepala gitu ya, kurang lebih ya. Ya, memanage lah. Memanage sumber daya manusia di. Jadi bukan memindah-mindah. Salah satu fungsinya memindahkan dan memutasi, merotasi. Gitu. Tapi pada dasarnya adalah memanage gitu ya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, lebih ke peranan beliau sebagai Ketua KNPI Kabupaten Purwakarta. Sebelum lebih jauh nih, kalau Nuga kan orang awam banget nih. KNPI itu apa sih? Kalau dari sisi akronim kan KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini merupakan organisasi yang di dalamnya juga organisasi. Jadi di dalam KNPI itu ada 57 organisasi kepemudaan, ada 17 pengurus kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau bicara pemuda se-Purwakarta ya KNPI. Pemuda se-Purwakarta ya KNPI. Kabupaten Purwakarta. Kalau nasionalnya berarti KNPI pusat. Di provinsi ada KNPI, DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Nah, di dalamnya itu terdiri atas berbagai organisasi pada berbagai bidang. Jadi ada pemuda-pemuda partai politik juga tergabung di KNPI. Kan ada pemuda partai apa, pemuda partai apa itu ada di KNPI. Makanya secara jumlah kita ada 57 organisasi kepemudaan, terus ada 17 kecamatan. Jadi besarnya ya luar biasa. Jadi KNPI itu bukan satu organisasi satu, di bawahnya pemuda-pemuda, bukan. Lebih ke organisasi koordinatif yang menghimpun berbagai kekuatan pemuda di Kabupaten Purwakarta. Ada total 57 organisasi kepemudaan, ada 57 OKP, ada 17 kecamatan. Makanya kalau bicara pemuda se-Purwakarta ya sebetulnya KNPI. Ya berdasarkan undang-undang kan yang disebut pemuda itu usia 40 ke bawah itu disebut pemuda, 17 sampai 40. Di bawah apa sih? Di bawah lembaga apa? Kementerian atau apa kalau KNPI? Sebetulnya organisasi independen, nggak punya afiliasi dengan pemerintah, tetapi kita dari berbagai program yang dilaksanakan itu hampir semuanya beriringan dan kita sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Emang programnya apa aja sih kalau KNPI? Banyak Pak Kang. Di Purwakarta sendiri kita punya 13 bidang yang dipimpin oleh masing-masing wakil ketua. Itu hampir seluruh bidang pembangunan yang ada di Purwakarta ada di dalamnya. Jadi ada tentang pendidikan, ada tentang sosial, ada tentang komunikasi informasi, ada tentang keagamaan, ada tentang pengembangan ekonomi kerakyatan. Jadi berbagai komponen yang sifatnya pemberdayaan, termasuk pemberdayaan pemuda itu ada di KNPI. Ada di KNPI. Dan kalau untuk Kang Asep sendiri periode kapan nih? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya pelantikan itu Januari 2020 dan mungkin berakhir di Desember 2021. Itu periodenya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nanti kalau udah 3 tahun bisa 2 periode? Ada pembatasan usia. Kelihatannya untuk periode berikutnya mungkin ya saya harus memikirkan regenerasi untuk kepemimpinan di KNPI Kabupaten Purwakarta. Ya, jadi sudahlah tahun ini adalah tahun terakhir dalam tanda petik ya. Terus yang pernah dilakukan KNPI Purwakarta apa aja nih? Banyak. Jadi semenjak saya memegang KNPI di 2020 kemarin, kita yang besar-besar ya, kita pernah melaksanakan kegiatan motocross yang waktu di Cikaupak itu jumlahnya luar biasa tuh.
Oh iya, yang MC-nya bukan saya kan ya? Ya, oke, lanjut yuk. Terus ada donor darah, ada kita roadshow ke beberapa kecamatan, kita bikin talk show, dialog tentang kepemudaan. Terus sebetulnya sih bulan Juni kemarin kita tuh ada motocross juga kayak piala KNPI. Tetapi karena terhambat pandemi Covid diundur Agustus, diundur lagi. Entah nih sampai kapan nih selesainya nih. Pandemi ini emang ganggu banget ya. Aduh, sangat. Bahkan program-program KNPI pun juga karena pandemi juga banyak yang terhambat. Iya, betul. Nah, terus kemudian kan sebagai ketua harus berpikir kan ketika pandemi harus terjadi perubahan sikap gitu ya, atau yang dilakukan. Nah, selama pandemi ini apa yang dilakukan KNPI? Saya bicara Purwakarta. COVID-19 ini kan mulai terdeteksi di Purwakarta itu tanggal 5 Maret 2020. Ya. Itu beberapa hari setelah ada kasus pertama di Indonesia. Itu tanggal 3 Maret yang Depok yang 2 orang itu yang katanya lagi dansa sama orang Jepang tertular. Ya. Nah, di Purwakarta tanggal 5 itu ada yang terkonfirmasi positif warga Pasawahan yang pulang dari mana tuh? Umroh atau apalah. Oh iya, kan awalnya Pasawahan dulu ya. Tanggal 21-nya sudah dinyatakan sembuh. 21 Maret waktu itu. Nah, setelah itu saya berkomunikasi dengan kawan-kawan di Bayu Asih. Ternyata selain pandemi Covid juga ada ancaman lain waktu itu. Ada demam berdarah. Oh iya benar. Demam berdarah. Nah, saya bersama-sama dengan beberapa komponen kemahasiswaan, komponen pemuda itu mendorong untuk stok darah. Ternyata kita terlena dengan Covid. Ada pandemi lain, demam berdarah yang ini juga jauh lebih berbahaya dan mematikan juga. Ya, tapi karena konsentrasi semuanya ke Covid, stok darah waktu itu berkurang. Saya komunikasi dengan PMI, saya komunikasi dengan Bayu Asih, saya komunikasi dengan kawan-kawan ketua-ketua organisasi kepemudaan, dan alhamdulillah termasuk dengan kita KNPI bulan Juni lah kalau nggak salah kita melakukan donor darah. Donor darah diikuti oleh beberapa, ada Gibas, ada apalah, hampir banyak. Tapi ya karena seperti itu, akhirnya pemenuhan stok darah aman di Purwakarta. Sampai saat ini. Oke. Ini kebetulan saya juga jadi korban demam berdarah waktu itu, anak saya tuh. Jadi pandemi demam berdarah juga lagi meningkat. Iya. Apalagi di Purwakarta sekarang pandemi tuh lagi gini ya, grafiknya lagi naik ya. Saya lihat data tanggal kemarin 9 Oktober ada 44 katanya yang terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini. Dan pandemi ini kan resenya luar biasa gitu ya. Dan sampai saat ini saya bilang rese kenapa? Karena kerjaan saya jadi terpengaruh gitu. Dan kayaknya semua pihak juga itu bisa manggung kan? Jelas. Bahkan ada yang bilang katanya PNS enak, enggak gitu juga. Justru malah lebih ribet kalau menurut saya gitu. Kebetulan saya selain KNPI kan tadi seperti yang saya sampaikan, saya ada di BKPSDM yang salah satu fungsinya ya tadi mengatur tentang pelaksanaan mekanisme kerja di seluruh dinas, seluruh kantor, seluruh camat yang ada di Kabupaten Purwakarta. Karena pandemi ini ya semuanya jadi berubah. Terutama ketika Purwakarta kan pernah melakukan PSBB. Nah, ketika Purwakarta melakukan PSBB, otomatis seluruh kantor, seluruh dinas melaksanakan WFH, work from home. Ya semua diarahkan ke sana. Hanya PR-nya yang biasa orang datang ke kantor, yang biasa orang melaksanakan tugas bekerja di kantor di depan komputer, di depan meja, harus beralih ke rumah. Tapi dengan berbagai regulasi yang ada dari pemerintah pusat, termasuk kita perkuat regulasi yang ada di kabupaten, esensinya sama. Yang namanya work from home itu work hanya from home. Jadi kerjanya tetap dilakukan. Nah, jangan sampai ketika WFH kalau terganggu iya, pelayanan terganggu pasti iya, itu mah otomatis lah. Hanya memang jangan sampai masyarakat merasa kehilangan bahwa kita tidak ada ketika mereka sedang memerlukan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke. Yang kesian itu adalah teman saya. Yang lain WFH, work from home. Kalau dia W-nya hilang, work-nya. Jadi from home di rumah Tidak sedikit kan yang pada akhirnya jadi pengangguran. Aduh, dan ngeri banget. Dan sampai sekarang ini Covid itu kan belum ada ini ya, vaksinnya gitu ya. Dan yang jauh berbahaya sebetulnya ekses terhadap ekonomi. Kalau saya berkeyakinan ketika orang keluar rumah itu ada rupiah yang keluar. Betul. Tapi ketika orang diam di rumah, maka nggak ada uang yang keluar, walaupun memang ada untuk makan, tetapi jumlahnya relatif kecil. Kayak misalkan saya pergi ke kantor, paling nggak saya beli bensin,
paling enggak saya siangnya makan, paling enggak saya ngopi di kafe, ada ekonomi yang bergulir, ada uang yang bergulir. Nah, ketika semuanya bekerja di rumah, ada hal yang lain yang akan terdampak yang jauh lebih luar biasa. Makanya memang ini ya mudah-mudahan kita berdoa semuanya bahwa pemerintah sedang berusaha hari ini mencari vaksin ya secepatnya lah bisa ditemukan dan kita bisa keluar dari pandemi yang sangat luar biasa. Kan hampir seluruh negara di dunia ini terkena. Betul. Pandemi ini kan belum ada vaksinnya gitu. Terus yang dilakukan untuk KNPI sendiri apa? Ya seperti yang hari ini sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat. Karena nggak ada cara lain lagi. Iya. Vaksin kita belum ada, terus ya namanya juga virus ya, bentuknya segede kumaha kan kita nggak tahu. Nggak tahu gitu. Bahkan saya aja, Kang Acep aja nggak tahu di dalamnya apa ada virus atau enggak gitu. Ya mending kalau kayak orang flu, minimal ada bersinnya, ada keluar lendir atau apa. Ini kan ada yang dikenal dengan orang tanpa gejala, OTG. Kita lagi berinteraksi dan sebagainya, sementara yang di depan kita yang berinteraksi itu ternyata positif kan kita nggak tahu. Yang bisa dilakukan ya paling yang sering didengungkan yang 3M itu. Apa tadi? Pesan ibu 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Oke. Menjaga jarak. Yes. Ya mencuci tangan. Ini adalah hal-hal yang sangat gampang dilakukan. Betul. Hanya ini yang bisa kita lakukan sejauh ini. Oke, walaupun katanya di pemerintah sendiri bulan Desember kayaknya bakal ada vaksin. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Oke. Vaksin yang ditemukan ya ampuh, bisa mematikan virus dan bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat karena ini menyasar seluruh masyarakat tanpa tersegmentasi ekonomi, tanpa tersegmentasi usia. Mulai dari bayi sampai dengan yang lanjut usia bisa kena. Dan apa namanya COVID-19 ini kan ngeganggu dua tuh. Yang pertama kesehatan dan ekonomi. Kalau misalkan vaksinnya udah ketemu misalkan. Nah untuk pemulihan kesehatan pasti cepat. Nah untuk pemulihan ekonomi nih prediksinya gimana? Akan butuh waktu berapa lama Indonesia sampai pada akhirnya membaik lagi? Ya saya mengutip pengamat-pengamat ekonomi yang sering muncul di TV. Katanya sih antara 1 sampai 2 tahun ini akan relatif berat untuk ekonomi Indonesia dan dunia tentunya. Karena kalau 98 dulu ketika krisis moneter, ya barang produksi masih banyak, kita masih bisa jual barang kita ke luar negeri. Sekarang barang kita banyak yang ditolak di luar negeri karena pasarnya juga di sana nggak ada. Jadi kalau misalkan kita memproduksi sesuatu, ya kita bingung produksi, tapi jualnya kemana? Iya, karena di sana juga ditolak. Gitu ya. Oke. Dan ini sekarang nih lagi rame buruh, demo dan lain-lain. Katanya LSM juga akan bergerak gitu, tanggapannya. Ya kita paham lah itu memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Terus yang didengung-dengungkannya juga ya memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut hajat kaum buruh. Gitu kan. LSM gerak setuju? Ya memang itu salurannya. Salurannya. Kan gini, ada yang disebut dengan 3 pilar demokrasi. Ya. Pertama itu pers, yang kedua LSM, yang ketiga partai politik. Ya LSM, ormas dan lain sebagainya itu bagian dari pilar demokrasi. Dia bertugas untuk menyalurkan berbagai aspirasi, baik yang menyangkut dirinya, baik yang menyangkut masyarakat, terhadap yang pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Nah, pesannya deh untuk teman-teman yang akan berdemo seperti apa? Ya kalau kita menyampaikan aspirasi itu adalah sebuah hak dan itu saya pikir harus, manakala ada sesuatu yang dinilai tapi untuk kebaikan ya, untuk kebaikan itu dipersilahkan karena memang salurannya tersedia di kita. Alam demokrasi di kita memang memberikan ruang itu. Hanya ya saya berpesan lakukan itu dengan arif dan bijak. Terus jangan sampai merusak fasilitas publik karena yang rugi nanti kita sendiri. Betul. Sekarang misalkan demo di mana fasilitas DPRD misalkan atau fasilitas pemerintah lainnya dirusak. Nanti yang bangun siapa? Betul. Pemerintah juga. Uangnya dari mana? Dari rakyat juga. Yang rugi siapa? Rakyat juga. Ada besaran uang yang harusnya untuk pendidikan, ada besaran uang yang harusnya untuk kesehatan, ada besaran uang yang harusnya untuk pembangunan infrastruktur. Akhirnya kita harus memperbaiki apa yang kita rusak sendiri. Yang rugi kita sendiri.
Betul. Dan untuk pendemo juga diharapkan untuk karena demonya di masa pandemi gitu ya, harus tetap mempraktekkan tadi ya, ingat pesan ibu tadi ya, 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Next ke depannya nih apa rencana dari KNPI? Kita tadi seiring dengan pandemi COVID-19, itu yang tadi disampaikan bahwa ekses yang paling besar sebenarnya ekses ekonomi. Kami dengan pemerintah daerah nanti akan bergandengan tangan untuk menggerakkan kembali UKM yang hari ini terpuruk luar biasa. Nanti saya dengan wakil ketua yang membidangi tentang pemberdayaan UKM berkomunikasi dengan kawan-kawan di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk bersama-sama nanti kita menggerakkan kembali. Karena saya tahu Ibu Bupati sudah menggelontorkan bantuan untuk UKM ada 1.000 kalau nggak salah. 1.000 UKM. Oh 1.000 UKM udah didata. Udah digelontorkan bantuan. Oh udah digelontorkan bantuan. Oke. Besarannya kalau nggak salah 2 juta atau berapa lah. Per UKM. Per UKM. Ini mudah-mudahan ya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lah. Tukang lotek, tukang cendol, tukang kupat tahu, tukang bubur, hal seperti itulah. Justru sebetulnya yang membuat Indonesia kuat itu karena ada mereka. Betul, setuju. Jadi jangan sampai remehkan UMKM ya. Iya. Oh, dalam hal ini jadi nanti nextnya selain fokus ke pemusnahan COVID-19 dan juga perbaikan ekonomi termasuk di UKM gitu. Kalau perusahaan dan sebagainya mah udah ada bagiannya lah yang ngurus gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang rencanakan bisa berjalan dengan baik, COVID segera cepat selesai, ekonomi segera pulih gitu ya dan Kang Nuga bisa manggung lagi. Amin, itu dia yang diharapkan. 7 bulan Kang. COVID ini emang ngeri banget. Makanya untuk teman-teman nih sebelum vaksin ini ditemukan, sekali lagi ingat pesan ibu. Yang pertama apa Kang? Memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Betul. Yang ketiga mencuci tangan. Pakai sabun. Iya, tentunya. Kang Asep Supriyatna di Jadi Begini Podcast.